kepada dua jenis isim, bisa zahir, bisa damir. Kemudian ada yang hukumnya itu hanya bisa sandar kepada isim yang zahir saja. Ya, jadi ada juga ya kata-kata yang hanya bisa sandar kepada isim zahir. Tidak boleh sandar kepada damir. Jadi mudhafun ilainya itu harus dalam bentuk isim zahir, tidak boleh damir. Ya, tidak boleh damir. Yang mana itu? Misalnya kata ulu, ya, ulad, ya, zawu, ya, zata, zawata, faba, ma'az, ya. Jadi kalau misalnya Anda menemukan kata-kata ulu di dalam Al-Quran, tidak pernah itu sandar kepada damir, ya. Ulul albab misalnya, ya. Kita tidak pernah mendapatkan ulu misalnya menjadi uluhu, uluha atau uluka. Tidak pernah itu, ya. Karena memang dia hukumnya harus sandar kepada isim yang zahir, ya. Isim yang zahir. Jadi dengan mengetahui semua kata-kata ini nantinya Anda sudah bisa menentukan bahwa ini pasti juga berposisi sebagai mudhaf, ya. Karena mudhaf itu kata-kata yang mudhaf itu sebenarnya biasanya dia berfungsi ganda di dalam kalimat. Artinya bisa saja mubtada dia juga mudhaf. Kata ma'az misalnya, ya. Kata ma'az. Ma'azallah. Tidak pernah itu kita bilang ma'azahu, ya. Ma'azaka, ya. Tidak. Karena dia memang aturannya harus sandar kepada isim zahir. Misalnya kata zu, ya. Zu. Tidak pernah itu kita dengar zuka. Yang mungkin kita misalnya dengar misalnya zumalen, ya, jadi dia sandar kepada isim zumalen atau zul ilmi, ya, zul ilmi, zulfikar, ya, semua yang ada zulkaidah misalnya, zulkaidah, zulhaji, ya. Itu pasti sandar kepada isim yang zahir, ya. Tidak pernah sandar kepada isim dhamir. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, ya. Dia bisa mudhaf ilaihnya itu bisa saja dua-duanya, ya. Bisa zahir dan bisa juga dhamir. Kalau ini harus dalam bentuk isim zahir, tidak boleh damir, tidak pernah ditemukan, ya. Berikutnya ada juga yang hanya khusus sandar kepada damir, justru tidak boleh sandar kepada isim yang zahir, harus kepada damir. Nah, seperti contohnya ini, wahdahu, ya, wahdaka, wahdaha, wahdahuma, wahdahum, ya. Jadi kata wahda di sini itu bisa sandar kepada semua damir, ya. Dia bisa sandar kepada semua damir. Jadi mudhaf ilaihnya itu bisa semua damir, tidak ada pengkhususan, ya. Jadi dia semua damir bisa, tetapi tidak boleh sandar kepada yang zahir, ya. Tidak boleh sandar ke isim zahir, tapi hanya kepada damir. Itu pun semua damir bisa melekat kepadanya. Semua damir bisa. Karena ada juga damir yang hanya khusus, ya. Ada juga kata yang hanya khusus melekat kepada damir
mukhatab, ya. Damir mukhatab. Yang mana itu damir mukhatab? Ada yang bisa sebut yang mana itu damir mukhatab? Anta, antuma, antum. Itu sudah. Anti, antuma, antunna. Ya, itu adalah damir mukhatab, ya. Itu adalah damir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Kalau dia sandar, kita pakai apa? Kalau posisi damir ini disandari oleh satu kata, maka bagaimana bunyinya? Itu ya. Itu kayak wahdahu wahdaka. Ya, ya yang itu ya. Jadi ya. misalnya ya, jadi dia akan berubah menjadi ka kumakum ki kuma kunna. Ya. Jadi kata itu jika sandar maka dia akan menjadi ka kumakum ki kuma kunna. Nah, itu namanya damir muhatab. Jadi kalau dia sandar kepada damir muhatab itu juga ada kata-kata yang khusus, memang tidak semua damir bisa melekat padanya. Ya, tapi khusus kepada damir-damir mukhatab tadi, ya, yaitu ka kumakum ki kuma kunna. Ini kata yang ini labbaik, ya, saddaik, hananaik, dualaik, ini semua adalah kata-kata yang khusus, ya, sandar kepada isim damir, ya, yang muhatab. Jadi tidak semua damir, tidak boleh kita mengatakan lakbaihu, lakbaihuma, lakbaihum, tidak, ya, tidak pernah didengar itu, ya, tidak pernah. Jadi lakbaik itu hanya sandar kepada kata yang isim yang damir muhatab. Labbaika, labbaikuma, labbaikum, labbaiki, labbaikuma, labbaikunna. Hanya itu yang boleh disandari oleh kata-kata labbaik, ya. Jadi labbaik di sini posisinya sebagai mudhaf, kafnya itu mudhaf ilaih, ya. Nah, kata-kata labbaik ini tidak boleh sandar kepada semua damir, khusus kepada damir mukhatab. Tidak boleh juga sandar kepada isim zahir, ya. Misalnya labbaik Muhammad, khata. Tidak boleh seperti itu. Jadi kata-kata yang tadi itu harus diingat, ya, yang mana yang mesti. Ini nanti Anda misalnya kalau Anda menggunakan untuk penulisan, ya, untuk penulisan. Saya nanti mata kuliah insya, sudah ambil insya kah? Belum. Kalian sudah program? Belum, ya? Nah, berarti nanti mungkin di semester depan kalau misalnya Anda memprogramkan itu, maka Anda harus memperhatikan ini kata-kata apa saja yang bisa, ya, yang bisa melengket kepada kata-kata yang ini, ya. Apakah bisa kepada isim zahir, bisakah kepada isim damir juga, atau ada penghususan seperti ini. Nah, kemudian kila dan kilta, ya, kila dan kilta. Ini kila dan kilta sedikit apa ya? Ada aturan-aturan tertentu juga, ya. Dikatakan di sini kila wa kilta, ya. Kila wa kilta kan tadi termasuk dalam kategori kata yang bisa sandar kepada isim zahir dan bisa juga sandar kepada isim damir. Bisa dua-duanya kan, tadi di slide sebelumnya dijelaskan seperti itu. Bahwa kila dan kilta ini bisa dua-duanya. Bisa ke isim zahir, bisa juga ke isim damir, ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi kata ini yang mudhaf ilaih dari kata ini bisa isim zahir, bisa isim damir. Nah, katanya di sini dijelaskan bahwa in udi fata, ya. In udi fata, jika katanya kalian
menyandarkan kedua kata ini, ya, makanya dikatakan udifata, ya. Jadi katanya jika kalian menyandarkan kedua kata ini, maksudnya menjadikan kedua kata ini menjadi mudhaf, ya. Jika kalian menjadikan kila wa kilta ini sebagai mudhaf di dalam kalimat, ya. Kemudian dia sandar kepada damir, in udifata ila damir. Jadi jika kila wa kilta ini Anda jadikan mudhaf dan dia sandar kepada damir, maka mu'ribata i'rabal muannas. Maka Anda harus mengi'rabnya sesuai dengan i'rabnya musanna. Apa i'rabnya musanna? Di sini dijelaskan bahwa bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Dia menggunakan alif jika dia berposisi di rafa, ya. Kemudian menggunakan ya jika posisinya nasab atau jar, ya. Karena kita tahu bahwa yang lalu kita juga sudah pelajari bahwa mudhaf itu bisa berposisi apa saja dalam kalimat. Mudhaf, ya. Mudhaf itu bisa berposisi apa saja dalam kalimat. Karena hal itu dia bisa saja menduduki posisi marfu, bisa saja menduduki posisi yang mansub, bisa juga menduduki posisi yang majrur, ya. Jadi bisa tiga hukum i'rab yang berlaku pada kata mudhaf, ya. Nah, oleh sebab itu jika kila wa kilta ini, ya, di dalam kalimat itu ada, kita gunakan kata itu dalam kalimat, pasti dia membutuhkan mudhaf ilaih. Dan jika mudhaf ilaihnya itu disandarkan kepada damir, ya, jika dia disandarkan kepada damir, maka kita harus menerapkan hukum i'rab musanna kepadanya, karena kila dan kilta ini maknanya dua, ya. Kila itu digunakan untuk muzakkar, kilta itu untuk musanna, muannas, afwan, muannas. Jadi kila wa kilta, kila lil muzakkar wa kilta lil muannas, dan dua-duanya bermakna dua, ya. Dua-duanya bermakna dua, makanya dikatakan musanna. Keduanya, ya, keduanya. Apakah dia muzakkar atau muannas? Kalau yang dua yang kita maksudkan itu laki-laki, maka kita gunakan kila. Kalau yang dimaksudkan itu muannas, maka kita gunakan kilta. Nah, katanya jika kata ini sandar atau mudhafun ilaihnya itu terdiri dari damir, maka kita harus menerapkan aturan hukum i'rab pada musanna, yaitu jika dia berposisi marfu, ya. Jika dia dalam posisi marfu dalam kalimat, maka dia harus menggunakan alif, ya, kila, kilta, ya. Kalau dia dinasab atau dijar, maka dia harus menggunakan ya. Maka kila akan berubah menjadi kilae, kiltae, ya, karena dia berubah, ya. Yang tadinya alif berubah menjadi ya, menjadi akan berbunyi kilae dan kiltae. Kalau dia sandar kepada yang damir. Nah, ini contohnya. Ja'ar rajulani kilahuma. Ya. Ja'ar rajulani kilahuma. Coba Anda lihat. Ar-rajulani, ya. Ar-rajulani di sini dia sebagai apa? Ada yang tahu? Fa'il, ya. Fa'il, enggak usah ragu bilang fa'il karena ada ja di depan. Ya. Jadi kapan ada fi'il?
pasti fa'il itu. Ya. Jadi tidak usah ragu-ragu menyebutkan. Nah, ar-rajulani adalah fa'il, ya. Nah, kilahuma di sini ya. Kilahuma karena dia mengikuti kata ar-rajulani, ya. Dia mengikuti kata ar-rajulani, maka dia di sini menggunakan alif. Mengapa? Karena dia mengikuti posisi kata yang marfu. Jadi di sini menggunakan kilahuma. Ya. Kilahuma. Kemudian contoh berikutnya ra'aitur rajulaini kilaihima. Ya, ini berubah menjadi ya. Mengapa? Karena dia hukumnya di sini mansub karena dia mengikuti kata ar-rajulaini. Ya. Dia mengikuti kata ar-rajulaini yang berposisi sebagai mansub. Apa posisinya rajulain di sini? Ulun bih. Nah, maf'ulun bih. Kemudian marartu birrajulaini kilaihima. Jadi karena ar-rajulaini di sini posisinya sebagai majrur karena ada ba, ya, ada huruf jar, maka di sini kilaihima. Jadi dia diterapkan di sini hukum musanna, ya. Hukum musanna. Kalau dia disandarkan kepada damir, ya. Kalau dia disandarkan kepada damir. Kemudian in udifata ila ismin zahir, jika katanya kedua kata ini disandarkan kepada isim zahir, bukan damir, ya. U'ribata i'rabal ismil maksur. Ya. Katanya dia harus di'irab dengan i'rabnya isim maksur. Apa i'rabnya isim maksur? Muqaddar alal alif. Ya. Isim maksur itu i'rabnya adalah muqaddar alal alifi, ya, litta'azzur. Raf'an wa nasban wa jarran. Berposisi apapun dia dalam kalimat, apakah dia harus dirapa, dinasab, dijar, isim maksur itu kan pasti selalu muqaddar, ya. Pasti selalu muqaddara alal alifi. Begitu pula dengan kila wa kilta. Jadi kalau dia sandar kepada isim zahir, maka dia harus di'irab sebagaimana i'rabnya isim maksur, ya. Jadi kila di sini dengan kilta tidak berubah, ya. Meskipun dia posisinya dirapa atau posisinya dinasab atau posisinya dijar, maka tetap berbunyi kila, tetap berbunyi kilta, ya. Tetap berbunyi kila, tetap berbunyi kilta. Meskipun dia itu berposisi dirapa, dinasab, dijar, ya. Kita lihat contohnya barangkali di sini. Nah, ini. Jadi Anda bisa lihat ja'a kila ar-rajulaini, ya. Ra'aitu kila ar-rajulaini. Marartu bi kila ar-rajulaini. Jadi kila di sini tidak berubah. Di sini dia posisinya. Ini dilihat tidak kursorku ini goyang-goyang? Lihat Ustazah. Dilihat ya? Baik. Nah, ini kila pada atau kalimat yang pertama ini berposisi sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il dari kata ja'a, ya. Berposisi sebagai fa'il. Hukumnya dirapa. Oke lah menggunakan alif. Karena memang begitulah aturannya. Nah, sekarang ra'aitu kila ar-rajulain. Ya. Harusnya kilai, karena harusnya dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Harusnya maf'ulun
Fathah. Maf'ul itu Maf'ulun bih. harusnya dinasab ya. Ya. Harusnya dinasab. Dan kalau aturannya, kalau musanna itu harusnya kan menggunakan ya. Ya. Seharusnya kan begitu ya. Iya. Kalau musanna menggunakan ya. Tetapi karena di sini ya. Karena di sini dia sandar kepada isim yang zahir kata ar-rajulain, artinya mudhafun ilaihnya itu adalah isim zahir, maka kila itu tidak berubah ya. Tidak berubah. Dia disamakan dengan isim maksur yang selalu muqaddar alal alifi. Begitu pula marartu bikila ar-rajulain ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Jadi kila dan kilta itu tidak mengalami perubahan ya. Kalau dia sandar kepada isim zahir. Tapi kalau dia sandar kepada damir, maka dia harus berubah. Dia harus berubah sesuai dengan i'rabnya musanna. Jadi harus menjadi kilai ya. Kalau dia sandar kepada mudhafun ilaihnya itu adalah isim zahir, maka dia tidak mengalami perubahan. Dia disamakan dengan i'rabnya isim maksur. Isim maksur itu tidak pernah berubah ya. Tidak pernah berubah, makanya selalu hanya saja dikira-kirakan ada alif di situ sebagai tanda rafa'nya, nasabnya atau jarnya. Berikutnya, barangkali ini slide terakhir. Saya lihat dulu. Iya. Ini slide terakhir. Nah, berikutnya kata qabla, ba'da, gair, ya, hasba, tu'rabu bihasbi mauqiha fil kalam. Ya. Katanya dia di i'rab sesuai posisinya dalam kalimat, ya. Di i'rab sesuai posisinya dalam kalimat. Iza kanat mudafa, jika dia mudaf, ya, tubna ala dammi iza huzifa al mudaf ilaih. Jadi katanya kata ini yang tertera ini, ya, tu'rabu bihasbi mauqiha fil kalam, di i'rab sesuai posisinya di dalam kalimat iza kanat mudafah, ya. Iza kanat mudafah. Jadi dia di i'rab sebagai sebagai apa saja dalam kalimat ya, jika dia mudaf. Tetapi tubna ala dammi, ya, dia akan menjadi mabni damma, ya, mabni damma iza huzifal mudafa ilaih, ya, jika mudaf ilaihnya dijatuhkan. Jadi kalau mudaf dan mudaf ilaih itu ada dalam kalimat, ya, maka kata qabla, ba'da dan seterusnya ini itu dia akan di i'rab sesuai posisinya di dalam kalimat, ya. Misalnya bisa saja dia marfu, bisa saja dia mansub, bisa saja dia majrur, ya. Dengan tentu saja menggunakan tanda-tandanya, ya. Kalau dia artinya kalau dia lengkap, ada mudaf ilaih. Tetapi kalau mudaf ilaihnya hilang atau jatuh, dihilangkan, maka kata-kata ini yang tadinya itu yang berposisi sebagai mudaf, ya, itu dia harus mabni dhammah. Dia harus mabni dhammah. Contohnya, ya, itu
Afwan Ustazah, putus-putus. Kurang jelas suara nak? Ya, Jelas Ustazah? ya. Iya, Afwan Ustazah, itu tadi yang terakhir saya belum terlalu pahami. Yang kalau misalkan ada huruf J ini tadi, terus belumnya itu tidak lanjut Ustazah. Saya belum terlalu. slide terakhir. Iya Ustazah, yang qablu, yang ba'du, kenapa dia doma di situ? Baik. Yang ini ya. Slide ini. Nah, Ustazah. Nah, tadi kan di sini dikatakan jika kata-kata kabel, ba'da, gair dan seterusnya ini ya, jika dia ya lengkap mudhaf dan mudhaf ilainya di dalam kalimat, maka dia diirab sesuai posisinya. Ya. Apakah misalnya dia berposisi di rafa, ya, apakah dia berposisi di nasab atau di jar. Jadi sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, ya, bahwa atau sesuai dengan kaidah bahwa mudhaf itu selalu berposisi apa saja di dalam kalimat, ya. Itu adalah kaidahnya ya, kaidah umumnya kan seperti itu. Nah, tetapi jika mudhaf ilainya itu dijatuhkan atau hilang di dalam jumlah, maka kata-kata yang menjadi mudhafnya, misalnya kabel, ba'da atau seterusnya itu berubah menjadi mabni dammah, ya, berubah menjadi mabni dammah. Di mabni, ya, jadi bukan hukumnya, bukan hukum marfu, mansub, majrur di sini, tapi hukum mabni. Mabni itu hukumnya berarti tetap seperti itu. Dia mabni dammah. Nah, jadi makanya di sini ya. Jadi kan di sini awalnya ada kata misalnya min qablikum. Ya. Sebagaimana contoh yang di atas ini, ya. Nah, di sini lillahil amru min qablikum misalnya, ya. Nah, tetapi mudhafun ilainya tadi yang kum, ya, yang kum itu dijatuhkan atau dihilangkan di dalam kalimat. Nah, sebagai penanda bahwa ada mudhafun ilaih itu yang hilang, maka dia harus mabni dammah. Makanya berubahlah qablu dengan ba'du yang harusnya min qabli, yang seharusnya min qabli, yang seharusnya min ba'di, berubah menjadi min qablu. Dia di mabni dammah. Min ba'du mabni dammah. Sebagai pertanda bahwa ada mudhafun ilaih yang dijatuhkan. Jadi kalau Anda mendapatkan misalnya di dalam ayat, ya, di dalam ayat, karena Al-Quran kan itu berbaris, maka kalau misalnya Anda membaca ayat, silahkan saja. Ini kan bulan Ramadan, pasti Anda membaca Al-Quran, ya. Biasanya kalian atau kita semua umat muslimin ini adalah menghatamkan Al-Quran. Silahkan, pasti akan Anda temukan kata min qablu, ya. Pasti Anda menemukan kata min qablu. Nah, kalau Anda temukan itu, ya, menjadi min qablu, berarti yakinlah bahwa di situ ada mudhafun ilaih yang dijatuhkan sehingga berubah, ya, barisnya kabel yang harusnya min qabli menjadi min qablu. Dia menjadi mabni dammah. Bagaimana Nur Fauzi?
Pahami. Oke. Dipahami, Ustaz. Baik, baik. Ada lagi? Ada lagi yang belum jelas? Kalau tidak ada, kita break ya, sambil kita nanti memulai. Dan tolong sekolahnya ya, sekolahnya tetap diakses ya, sekolah tetap diakses. Jadi akses saja juga pekan 9. Di situ saya sudah kirimkan materi, meskipun misalnya nanti saya sehingga jangan misalnya sama sekali nanti materinya Anda buka pada saat saya menjelaskan di sini di Zoom ya. Sebaiknya Anda sudah baca memang supaya pada saat kita live di Zoom meeting ini Anda bisa langsung bertanya kalau misalnya memang ada yang kurang jelas ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita break sebentar ya, sambil